Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan. Saya masih bersama dengan Mbak Oki Asokawati. Mbak Oki, kita bicara tentang bulan puasa. Memasuki bulan puasa ini, nilai-nilai puasa apa saja yang kemudian cukup berkesan bagi Mbak Oki? Apalagi mungkin semenjak menjadi seorang politikus, adakah yang berbeda dibanding pada saat Mbak Oki menekuni dunia seni dulu? Kalau dikatakan berbeda, itu jelas ada. Karena ketika saya masih menjadi model, keislaman saya itu belum kental seperti sekarang. Bahkan puasa saya bolong-bolong, sholat saya juga bolong-bolong gitu ya. Tapi dengan sekarang ini, ya juga dengan usia saya juga, dan juga mengenai penampilan saya sekarang, keislaman saya sudah lebih kental meskipun jauh dari sempurna begitu ya. Dan juga memang sistem kerjanya berbeda. Kalau model itu kan sangat fisik ya, bolak-balik di catwalk begitu ya. Jadi rasa letih itu juga mendera kita. Tapi kalau sebagai politisi itu kan kerjanya lebih kepada bagaimana kita berdiskusi, menyampaikan ide, itu pun mungkin akibatnya juga haus juga, karena akibatnya kita sering ngomong juga seperti itu ya. Dan puasa kali ini yang saya rasa sangat bermanfaat dan saya mensyukuri sekali, Ove, karena saya sempat mengalami puasa 2-3 hari tanah suci begitu, yang mana hal itu tidak pernah saya alami sebelumnya. Dan saya rasakan bahwa berpuasa saat ini rasanya kok kalau setiap ada azan, saya pengen cepet-cepet sholat gitu ya. Karena waktu di tanah suci itu begitu, kerjaannya pokoknya azan, ya udah sholat, balik ke hotel, istirahat, sejam kemudian balik lagi ke masjid, azan lagi. Artinya habitnya terbawa begitu ya, Mbak Oki? Alhamdulillah. Baik. Begitu. Dan yang kalau tadi Veronanya juga mengenai politisi dengan masa berpuasa ini, terutama dalam hal menunggu tanggal 22 nih, gitu ya. Bukan cuma Mbak Oki, banyak kemudian yang menanti itu. Dan saya juga merasa bahwa tidak ada kejadian yang kebetulan. Kok Pilpres sekarang pas pada saat puasa, menurut saya memang Allah sudah mengatur begitu ya. Jadi memang kita perlu mengatur diri, mengasah kalbu, bisa menahan diri, meskipun kalau kita broadcast kadang-kadang ada teman-teman yang naruh gambar naruh statement yang buat kita suka pengen bales, pengen ngomentarin gitu ya. Itu bagaimana kemudian Mbak Oki kemudian mengendalikan itu, apalagi di bulan puasa seperti ini itu sangat rentan, sensitif, di media sosial juga banyak begitu, Mbak Oki, itu bagaimana? Gini, Ve, kalau misalnya kita hanya berpikir secara logika, kita pasti susah untuk menahannya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini puasa, bulan Ramadan, ajang kita untuk mengumpulkan pahala, sesuatu yang kita butuhkan nanti pada masanya, maka yang saya alami, alhamdulillah, saya bisa untuk menahannya, karena saya nggak mau bulan puasa ini menjadi sesuatu yang sia-sia, karena saya mengumbar nafsu saya untuk jawab, untuk kemudian bereaksi gitu ya. Kita harus ingat bahwa ini bulan puasa, justru kita diuji, kita yang harus menahan diri. Begitu. Baik, kita tinggalkan politik Mbak Oki, kemudian tentang buku yang tadi Mbak Oki sempat singgung. Mbak Oki pernah membuat buku berseri tentang hijab begitu ya, Mbak Oki. Makna hijab sendiri bagi Mbak Oki seperti apa? Karena kita tahu sekarang juga banyak desainer-desainer muda yang mereka juga menciptakan desain berhijab yang mungkin berbeda dengan Mbak Oki sendiri, atau bagaimana kalau Mbak Oki sendiri? Iya, kalau kita berbicara mengenai fashion gitu ya, hijab fashion gitu ya, saya rasa Indonesia ini yang paling fashionable ya, dan Vero bisa lihat gaya kerudung sekarang pun berbagai macam gitu ya. Sementara kalau kita lihat sendiri di Arab sendiri, gaya kerudungnya itu standar gitu-gitu aja gitu ya. Jadi saya melihat bahwa memang fashion hijab ini atau hijab fashion ini sudah menjadi sesuatu yang bisa mengakomodir keinginan setiap pribadi yang berhijab. Ada yang pakai kerudung dengan gaya seperti lilit-lilit, ada yang simple, bagaimana kepribadian masing-masing. Hanya saja memang orang berhijab itu motivasinya masing-masing ya. Ada yang memang dia merasa it's about time gitu, usia saya sudah segini, saya punya sisa hidup yang sebaik-baiknya. Tapi mungkin ada yang terinspirasi dari public figure atau dari idolanya. Ternyata cantik ya berhijab ya juga, pengen juga ada yang seperti itu. Menurut saya itu nggak ada salahnya, karena keimanan seorang kan juga tidak langsung menjadi bagus, menjadi tinggi, itu kan juga melalui tahapan-tahapan. Jadi menurut saya proses setiap orang itu berbeda-beda. Dan bagi saya hijab itu tadi saya katakan bisa melindungi saya secara sosial, dari lirikan-lirikan ataupun dari sorotan-sorotan mata, dan juga bisa melindungi saya dari AC, dari angin, karena setiap bertambah usia, pasti kena sentoran AC juga pasti gampang pusing begitu ya. Tapi di atas segalanya adalah saya bersyukur bahwa ini adalah hikmah.
Karena menurut saya tidak gampang seseorang untuk kemudian menutup begitu ya. Betul, betul. Ini mereka kadang memikirkan banyak hal dan poin-poin lainnya begitu. Tapi semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Oki ini bisa menginspirasi mereka. Tapi Mbak Oki terakhir ini mungkin ada yang berkesan selama bulan puasa bagi Mbak Oki sendiri mungkin dengan keluarga, ada yang berbeda dibanding bulan-bulan lainnya begitu? Iya, memang kali ini berbeda karena putri saya yang sulung tidak bersama saya, justru dia puasa di negara seberang begitu. Namun kami selalu saling mengingatkan begitu kalau si bungsu belum bisa untuk berpuasa. Jadi memang ini adalah puasa di mana kami tidak menjadi satu begitu ya. Tapi sekali lagi saya sangat yakin bahwa Allah akan membimbing kita begitu, bahwa Allah akan membimbing keluarga saya begitu untuk selalu berada di jalannya, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Oki sudah berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman bersama kami. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Insya Allah. Ya, amin.